Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam bahagia untuk saudara-saudara semua yang ada di rumah. Dan salam damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkati kita semua melalui pandemi yang ada, melalui kesulitan-kesulitan yang ada. Percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel beserta kita semuanya. Pagi ini kita sama-sama buka dalam Keluaran pasal 3. Mulai ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri padanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu padanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Perikop ini menceritakan tentang panggilan Tuhan atas diri Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi bukan itu yang ingin saya sharingkan, yang ingin saya bicarakan pada saat ini. Tapi ada satu hal yang menarik yang berkisah tentang kisah Gunung Horeb dan semak duri. Gunung Horeb sendiri artinya gersang, tandus. Dan semak duri itu tanaman yang orang-orang nggak mau untuk memelihara semak duri di rumah. Bukan tanaman yang elit, yang mahal, bukan tanaman yang berharga. Bahkan orang cenderung untuk membabat semak duri itu dan bakarnya. Tapi dalam cerita ini Tuhan memakai Gunung Horeb dan semak duri itu untuk panggilan dalam diri Musa. Sedikit kita berimajinasi seandainya Tuhan sebelumnya berbicara kepada Gunung Horeb dan semak duri ini dan berkata, hei Gunung Horeb, hai semak duri, aku mau pakai engkau untuk memanggil Musa hambaku. Aku mau berdiam di tanahmu dan di semak duri ini untuk aku memanggil Musa hambaku. Mungkin Gunung Horeb dan semak duri ini akan berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku? Kenapa harus aku? Apakah nggak ada gunung yang lain yang lebih indah yang engkau bisa hadir di sana dan memanggil hamba-Mu Musa? Semak duri pun juga bisa berkata, Tuhan, kenapa harus aku semak duri? Bukankah ada tanaman yang lebih indah, yang buahnya segar, buahnya enak, yang bunganya indah, yang bisa engkau pakai untuk memanggil hamba-Mu Musa? Tapi Tuhan pilih Gunung Horeb. Bahkan disebut Gunung Horeb ini gunungnya Allah, gunung Allah. Tempat yang gersang, yang tandus, kering, semak duri yang tidak berharga, yang orang cenderung akan buang dan bakar. Tuhan mau pakai itu untuk memanggil hambanya Musa. Bukankah demikian dengan hidup kita? Bukankah kita sering berkata, Tuhan, jangan aku tapi dia. Panggil aku, utuslah dia. Bukankah kita sering berkata demikian? Kenapa aku? Kenapa harus aku? Kenapa bukan yang lain? Bagaimana aku bisa melakukannya? Apakah aku bisa? Itu orang lain lebih bisa dari aku. Bukankah kita seperti itu?
setiap kali. Saya teringat akan satu kisah waktu saya tinggal di Jerman, kira-kira 20 tahun lebih yang lalu. Saya berjemaat di Gereja Indonesia yang digembalai oleh Pendeta Jayo Trisno. Dan setiap Sabtu pagi kita ada doa pagi untuk semua pelayan Tuhan. Dan setiap saya berangkat ke gereja, saya melewati satu stasiun. Dan beberapa kali saya melewati stasiun itu, saya melihat seorang laki-laki tua, orang Jerman, yang salah satu kakinya buntung. Dia meminta-minta di situ. Dia duduk di kursi roda dan minta sedekah di sana. Suatu kali malam sebelum pagi itu saya berangkat ke doa pagi, ada satu impresi yang kuat dalam hati saya dan Roh Kudus berkata, besok pagi kamu lewat sana, kamu doakan orang itu dan lihat aku akan melakukan sesuatu pada orang itu. Hati saya berdebar-debar saat itu. Saya nggak tahu saya mesti ngapain. Saya grogi, gimana cara saya doakan dia? Dia orang Jerman, saya orang Indonesia. Apa enggak dia marah-marah dan sebagainya. Akhirnya pagi itu saya ambil keputusan, saya bawa traktat cerita tentang Tuhan Yesus dan saya siapkan koin untuk kasih dia. Saya lewat stasiun itu, saya ketemu dia, saya kasih traktat itu, saya kasih koinnya, saya berkata Tuhan Yesus berkati dan saya pergi. Apa yang terjadi? Saya enggak mendoakan dia. Saya tidak taat. Seperti yang Tuhan suruh, saya harusnya mendoakan dia, saya nggak lakukan. Dan apa yang terjadi? Sejak saat itu saya nggak pernah ketemu dia lagi. Orang itu nggak ada, entah di mana, saya nggak tahu. Tapi ini jadi satu pelajaran yang berharga dalam hidup saya. Sejak saat itu saya bertobat, Tuhan saya nggak melakukan apa yang Kau suruh. Sejak saat itu saya berkata, Tuhan, sekarang apapun juga yang Kau suruh. Baik lewat Roh Kudus bicara dalam hati, baik melalui Bapak Gembala, baik melalui senior-senior rohani saya. Tuhan, aku mau taat untuk lakukan apa yang Kau mau. Sejak itu saya bertobat. Dan banyak pengalaman dalam hidup yang kemudian yang saat saya taat pada Tuhan, Tuhan bekerja melalui hidup saya. Saat pandemi kemarin yang mengganas bulan Juni, Juli, Bapak Pendeta Paulus Yusufia kirim pesan pada saya, WA saya, katakan, Paulus, ini kalau ada teman-teman atau ada penderita COVID-19 mau konsultasi per WA, kamu sanggup enggak? Saya katakan dengan senang hati, Om, saya akan lakukan semuanya. Dengan senang hati, saya nggak akan minta imbalan apapun juga. Dan memang betul ada banyak yang saat itu berkonsultasi melalui WA, dan terus terang jujur saat-saat itu saat-saat yang melelahkan. Saya pagi praktek, kadang-kadang saya malam, dan tetap harus menjawab WA-WA yang masuk yang berupa konsultasi, dan terus terang sangat melelahkan. Tapi saya lakukan dengan senang hati. Saya lakukan apa yang Tuhan suruh, memberkati orang melalui ilmu saya. Dan beberapa saat kemudian banyak yang mengirimkan pesan pada saya, terima kasih Dok, sudah mendampingi selama COVID. Terima kasih, saya sudah sembuh. Hati saya bersuka cita, saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau masih pakai aku untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ini yang aku bisa lakukan sesuai dengan apa yang Kau suruh. Pengalaman yang lain lagi, 2 tahun yang lalu kami ber-19 ke Payau, diajak Cik Tuti untuk pelayanan di Payau. Kami adakan praise and worship 2 kali di sana. Dan sebelumnya saya tanya pada Cik Tuti, Cik, ini nanti nyanyinya bahasa Inggris atau bahasa apa?
Cik Tuti berkata bahasa Thai. Terus terang, saya grogi saat itu. Saya bahasa Thai nggak mudeng sama sekali, ngomongnya aja susah juga. Dan harus WL, worship leader, dalam bahasa Thailand. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya sempat merasa juga, kenapa saya ya? Kenapa nggak yang lain? Tapi saya belajar untuk taat. Kita persiapkan semuanya saat itu. Sempat latihan nyanyi dalam bahasa Thai. Kami berangkat ke Thailand, ke Payau. Kami praise and worship di sana. Saya sempat sebelumnya tanya pada Cik Tuti kata-kata yang bisa saya ucapkan dalam bahasa Thai. Tapi saudara bisa tebak, pada saat hari H saya lupa semuanya. Saya tanya Cik Tuti, Cik, aku menyembah Tuhan itu bahasa Thainya apa? Aku memujimu Tuhan, bahasa Thainya apa? Sempat Bu Tuti sempat tuliskan semuanya itu. Tapi tentu saja pada hari itu saya lupa semuanya. Tapi saya lakukan apa yang Tuhan suruh. Dengan senang hati, dengan kerelaan. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa saat itu. Banyak jemaat yang dijamah oleh Tuhan. Banyak orang-orang muda yang saat itu jamah Tuhan, mendapat panggilan dari Tuhan. Apakah karena kehebatan saya? Enggak. Saya mungkin ya seperti Semak Duri itu, seperti Gunung Horeb, enggak ngerti apa-apa. Bertanya-tanya, apa aku bisa? Apa aku mampu? Tapi Tuhan yang mampukan semuanya. Bahasa bukan kendala untuk Tuhan bekerja. Jadi setiap kita pada saat ini mendengarkan akan siaran ini, saudara jangan bertanya, aku ini siapa? Aku bisa apa? Bagaimana aku bisa lakukan itu? Tuhan sanggup memakai Semak Duri dan Gunung Horeb yang gersang itu untuk memanggil Musa. Tuhan pun pakai kita semuanya. Tuhan juga pakai Musa sendiri. Seorang pelarian, seorang yang minder. Dia berkata, aku ini berat lidah. Tapi Tuhan pakai dia sebagai pemimpin yang besar. Salah satu pemimpin yang terbesar di sejarah Alkitab. Tuhan pakai Gideon yang berkata, Tuhan kaumku ini yang kecil, paling kecil. Tapi Tuhan pakai Gideon sebagai pemimpin yang hebat, panglima tentara yang hebat, yang mengalahkan Midian. Tuhan juga mau pakai kita. Apakah kita mau taat akan panggilan Tuhan? Saya nggak berkata bahwa panggilan Tuhan itu harus pergi misi dan sebagainya, enggak. Ya, ada bagian itu ya. Panggilan Tuhan ada di mana-mana. Sebagai seorang pengusaha, engkau memimpin karyawanmu, memberikan sikap yang benar, mengajak mereka bekerja dengan benar, memperhatikan mereka. Sebagai seorang karyawan, bekerja yang baik dan benar, jujur, taat, setia, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan bagi banyak orang. Sebagai seorang guru, memimpin murid-muridnya. Bukankah panggilan kita menjadi kepala dan bukan ekor? Setiap kita Tuhan panggil dengan spesifikasinya kita, dengan apa yang Tuhan suruh masing-masing. Ketua-ketua M3, jangan minder, jangan takut. Engkau Tuhan tetapkan. Bapak Gembala tentu saja tidak sembarangan untuk menetapkan ketua-ketua M3 yang ada. Engkau dipanggil melalui Bapak Gembala, melalui Departemen M3 untuk sebagai ketua-ketua M3. Dan jangan berkata, apakah aku bisa, apa aku sanggup untuk itu. Hei anak-anak muda, generasi mendatang, mulai bangkit sekarang. Jangan katakan aku masih muda, aku nggak bisa apa-apa, lebih banyak yang senior. Enggak. Tuhan panggil engkau. Anak-anak muda bangkit semuanya. Layani Tuhan dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tanya pada Tuhan, Tuhan, engkau pakai untuk apa? Semua jemaat yang ada,
Tuhan panggil kita semuanya untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Nggak ada yang tidak dapat talenta, nggak ada. Satupun Tuhan pasti kasih talenta dalam hidup kita. Jangan berkata, aku bisa apa? Bagaimana aku bisa melakukannya? Apa yang aku bisa? Latar belakangku jelek. Aku orang yang lemah, nggak mungkin aku bisa lakukan itu. Nggak. Gunung Horeb, tanah yang gersang. Semak duri yang tidak ada artinya. Kalau ada Tuhan di situ, menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan Musa disuruh menanggalkan kasutnya di tanah yang biasa-biasa itu. Karena ada hadirat Tuhan di situ. Kita ini semua biasa-biasa. Saya orang biasa. Bapak Gembala kita juga orang biasa. Tapi ada Tuhan di situ. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Engkau akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Kita semua pagi hari ini berdoa, renungkan akan hal ini. Mungkin kita merasa kita ini seperti semak duri, seperti tanah yang gersang, yang gak ada gunanya. Orang kesana pun juga malas. Orang memelihara semak duri juga malas. Gak mau kecuali dibuang dan disingkirkan. Tapi Tuhan sekali lagi menganggap kita ini berharga di matanya. Dan Dia mau pakai kita semuanya untuk kemuliaannya. Amin.